Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Aci Sport TV, si Raja Edukasi. Sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu teman-teman, supaya lancar cerita. Oke teman-temanku, dimanapun Anda berada, saya lagi kerja teman-teman. Walaupun tidak ditanya, saya kasih tahu. Tapi intinya banyak yang mau dicerita sebenarnya teman-teman. Banyak contoh yang harus diceritakan sebenarnya. Walaupun sangat menakutkan. Baiklah teman-teman, kita akan bercerita tentang apa yang kita rasakan saat ini, yang saya rasakan sendiri. Tidak tahu orang lain bagaimana rasanya. Yang jelas yang saya rasakan, ya, tentang keadaan sekarang sangat memprihatinkan teman-teman. Inilah suara hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam, merasakan seperti itu. Pekerjaan susah, susah cari uang, kita menjual sepi pembeli. Tapi di satu sisi kita harus menanggung semuanya. Mana menanggung keluarga, menanggung pajak, menanggung listrik, menanggung gas. Semua kita tanggung teman-teman. Jadi kita itu kerja setiap hari itu hanya kebutuhan sehari-hari. Apa yang kita makan, apa yang kita nikmati satu hari itu, itulah yang kita dapatkan selama kita kerja dalam satu hari teman-teman. Sangat memprihatinkan. Kenapa saya bilang memprihatinkan teman-teman? Karena tidak ada yang bisa disimpan. Lebih banyak tekornya daripada untungnya. Itulah keadaan sekarang. Sama seperti kemarin saya tinggal di daerah Merosi sana teman-teman. Pertama saya datang, rame, bagus pembeli. Makin hari berjalan 1 tahun saya di situ, mulai sepi sampai sekarang sangat sepi teman-teman. Daerah Merosi, padahal itu daerah tambang itu. Ada 3 tambang di situ, ada Pertu, OSS dengan pabrik listrik itu, baterai. Tapi tidak tahu kenapa makin hari makin sepi teman-teman. Saya juga tidak tahu penyebabnya apa. Yang jelas yang saya rasakan kemarin itu di saat waktu naiknya BBM. Pas dikasih naik BBM itu, disitulah sudah mulai anjlok penjual. Akhirnya saya lari ke kota. Kita cari di kota lagi. Kalau saya tidak salah prediksi teman-teman, yang bikin bermasalah itu lebih tinggi daya beli harga barang daripada gaji pokok seseorang. Saya rasa itu yang membuat daya beli susah. Iya, karena terlalu tinggi harga-harga barang, tapi gaji tidak dikasih naik. Mungkin itu salah satu penyebabnya teman-teman.
Karena waktu stabilnya keadaan, belum ada naik BBM gitu, itu pembeli rame, orang bisa membeli, kita jual alat-alat bengkel itu, bisa orang berbelanja. Ya kita nikmatilah, saya nikmatilah selama 1 tahun itu. Pas naik BBM gitu, selesai, anjlok, habis. Bukan cuma saya yang begitu teman-teman. Daerah Marosi itu kalau tidak salah banyak orang yang meninggalkan Marosi itu. Banyak penjual yang meninggalkan di situ. Saya bersaudara tinggal di situ sudah pindah semua. Sepupu saya sudah mulai angkat barang, cari juga di kota. Di kota juga kita rasakan seperti itu teman-teman. Padahal kalau dipikir daerah tambang itu kan daerah uang. Tapi sekarang cuma orang bertahan hidup di sana. Karena makin hari makin sepi pembelinya. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Dan apakah kurang pribumi di situ kerja atau bagaimana, saya tidak tahu itu teman-teman. Karena yang belanja sama kita itu kan orang pribumi saja. Kalau orang Cina tidak belanja sama kita. Itu pun belanja tak satu-satu kali, itu pun dia cuma beli buah-buahan. Banyak yang beli buah-buahan saja. Tapi kalau alat-alat bengkel, motor dari plat merah sampai hancur motor, tidak pernah diganti-ganti platnya. Ada yang berbelanja cuma satu-satu orang, 1-2 orang. Tak satu hari itu, 1 minggu itu kadang cuma 1 orang yang dikerja. Yang kebanyakan belanja sama kita itu orang pribumi, orang penduduk asli Indonesia sendiri. Jadi teman-temanku, saya lagi bercerita tentang kehidupan saya, apa yang saya rasakan selama ini. Terlalu sadis kehidupan, terlalu berat. Apa dia bilang orang, keras kehidupan zaman sekarang. Ya, itulah keluhan saya teman-teman, yang saya rasakan selama ini. Hampir jatuh, habis semua apa-apa dijual untuk usaha lagi. Semua apa-apa yang bisa dijual semua, sampai bisa bangun usaha lagi. Memprihatinkan. Bertahun-tahun kita cari, berpuluh-puluh tahun kita cari itu barang, hilang dalam sekejap. Kenapa? Lebih tinggi daya keluarnya, lebih tinggi pengeluaran daripada pemasukan. Itulah faktor utamanya teman-teman. Kalau ada yang bilang daya belanja sekarang bagus, itu hoax itu. Itu bohong itu. Kalau ada yang bilang perekonomian sekarang bagus, itu cerita mati itu. Karena saya sebagai penjual alat bengkel, sangat merasakan. Bukan cuma saya mengeluh, saudara-saudara saya juga mengeluh di sana. Jadi kalau ada yang bilang bagus perekonomian apa begini-begini, cerita mati itu. Padahal kita sudah kerja kelewat batas sebenarnya teman-teman. Saya buka dari jam 6 sampai jam 11 malam. Itu sebenarnya sudah menguras kali tenaga itu. Porsis tenaga untuk kerja. Siapa kira-kira yang mau disalahkan teman-teman? Silakan kembangkan sendiri, pikirkan sendiri. Makanya tidak ada sudah cerita bilang kalau bagus, bilangnya bagus perekonomian, bagus perputaran uang, itu cerita mati. Saya sudah yang rasakan teman-teman. Dan bukan cuma saya, banyak yang mengadu. Lama tak bikin video, karena itu kita setengah mati memikirkan dulu pekerjaan.
Dulu kita bisa santai bikin video, bisa mengedukasi, bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan ilmu. Tapi sekarang tidak bisa. Kita fokus dulu kerja terus. Kenapa? Kalau kita tidak kerja satu hari, apa yang kita makan besok? Kita kan tidak terima bantuan. Orang bengkel tidak terima bantuan. Orang usaha bengkel tidak terima bantuan karena dia bilang orang banyak uang. Iya, banyak uang kalau banyak pembeli. Kadang-kadang kita berpikiran-pikiran jelek juga sudah dibikin. Kadang-kadang kita berpikiran tidak baik sudah. Kenapa? Dulu enak putarannya uang. Ini sudah 2 tahun ini betul-betul dirasakan perputaran uang amburadul. Sekarang kita cuma bertahan hidup, itu pun masih ditolong sama Tuhan. Kita masih ditolong teman-teman. Kalau kita yang berusaha cari sendiri, tidak ada itu. Kadang-kadang bengkel ini, jujur sudah kita bilangin, kadang-kadang adakah bengkel pernah dapat 100.000 satu hari? Itu di Marosi itu tempat gitu. Kan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Daerah uang itu, daerah tambang. Jadi siapapun pemimpin bilang ini keadaan sekarang baik-baik saja, sesuai dengan apa yang kita rasakan masyarakat kecil, setengah mati Pak. Kalau kau tidak banting bolak-balik kalau kau tidak banting halua mensejahterakan pekerja, kita ini setengah mati kehidupannya kita yang dibawa. Kenapa? Siapa yang mau belanja kalau bukan dia? Siapa mau belanja kalau bukan karyawan, PNS, petani? Tapi kalau mereka cuma gali lubang tutup lubang, yang mau dimakan saja besok dipikirkan, bagaimana mau hidup? Kau tidak percaya? Turunlah kau ke bawah, lihat semua keadaan di sana, lihat di kota, lihat di sana. Kalau tidak bilang orang berubah itu orang berbohong itu. Kalau tidak bilang tidak ada perubahan selama naik BBM itu. Selama naik semua apa-apa, naik semua barang. Ngopi dulu, ngopi. Daripada cerita terus, ngopi dulu. Yang penting bisa ngopi. Kayak saya berpikir kadang-kadang sudah jelek, sudah pikiranku saya. Apa saja jeleknya pikiranku teman-teman. Kalau begini terus pemimpinnya kita ini. Seandainya saya ada punya pengaruh, saya bilang lebih kita merdeka sendiri deh, urus diri sendiri masing-masing deh. Iya, lebih kita merdeka sendiri kalau begini. Kenapa? Sedih dirasa mengingat pejuang-pejuang leluhur kita berjuang demi anak cucunya. Tapi sekarang anak cucunya menderita. Iya. Belum lagi mirisnya kita dengar itu cerita-cerita yang di sana itu di para pemerintahan di daerah-daerah Jakarta sana, yang bicara triliun-triliunan, tapi uangnya tidak tahu dikemanakan. Masyarakatnya sudah yang susah. Nanti suatu saat ada saya videokan teman-teman. Saya bikin video bahwa betapa mewahnya kantor-kantor bupati, gubernur. Masyarakatnya menderita. Bikin kantor habis triliunan.
pakai mobil terlalu mewah, tapi dia tidak lihat masyarakat di bawah menangis, mau kasih makan anaknya susah. Itulah realita kehidupan sekarang. Itu nanti ada seasonnya terakhir itu teman. Saya nanti bikinkan video start sendiri itu. Saya pergi videokan dulu itu bangunan-bangunannya itu. Kalau kau tidak percaya bahwa tidak masuk akal, kantor bupati, gubernur secantik itu habis uang triliunan gara-gara pajak rakyat, tapi rakyatnya menderita. Kan menangis melihat, sedih melihat. Oke teman-teman, itulah kisah nyata yang saya rasakan teman-teman. Kalau ada yang bilang tidak merasakan begitu, ya terserah. Yang jelas apa yang saya rasakan begitu. Dan banyak saudara-saudara juga saya mengeluh seperti itu. Banyak teman-teman saya juga mengeluh seperti itu, bahwa sekarang kita hampir jungkir balik, hampir habis gara-gara langsung anjlok pembeli. Intinya lebih tinggi harga barang daripada gaji pada karyawan. Itu yang membuat tidak ada daya beli. Kalau orang mau beli berpikir dulu 1000 kali. Kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa dipakai saya dulu. Kalau dulu tidak. Orang bisa menabung, bisa makan. Sekarang tidak bisa. Dari lubang tutup lubang, itu pun banyak bahutan. Oke, sekian dan terima kasih. Cerita nyata apa yang saya rasakan selama ini. Mudah-mudahan ada yang mau kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.